Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Hari ini di pertemuan ketiga kita masih membahas tentang bilangan berpangkat. Oke, kita tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah supaya kalian mampu memahami perpangkatan pada pecahan. Kemudian yang kedua, kalian mampu memahami bagaimana cara menentukan nilai bilangan yang berpangkat 0. Yang ketiga, kalian harus mampu menyederhanakan operasi perkalian dan pembagian dari bilangan berpangkat. Yang terakhir adalah kalian harus mampu mengubah bilangan berpangkat negatif menjadi bilangan yang berpangkat positif. Oke, sebelum kita memulai materinya, silakan disimak terlebih dahulu. Kalau kita memiliki 3 pangkat 3, itu artinya kalikan 3 sebanyak pangkatnya, yaitu 3. Sehingga 3 kali 3, 9 ya. 9 kali 3, 27. Jadi, yang namanya 3 pangkat 3, ya, itu artinya adalah perkalian berulang sebanyak pangkatnya. Oke, kemudian, kalau misalkan kita punya ini, min 2 pangkat 2. Artinya apa? Kalikan min 2 sebanyak 2 kali, karena pangkatnya adalah 2. Sehingga kalau ini ada negatifnya, kalikan dulu tandanya. Min kali min apa? Plus ya, berarti positif nanti hasilnya. Sekarang angkanya 2 kali 2 berapa? 4. Oke. Kemudian, bagaimana kalau ada angka seperti ini? 5 pangkat min 3. Nah, ini kan berarti pangkatnya negatif ya. Kalau yang lain pangkatnya kan positif, seperti yang ini pangkat 2, yang ini pangkat 3. Berarti kan ini kalikan 3 sebanyak pangkatnya 3 kali. Kalau yang ini kalikan min 2 sebanyak pangkatnya 2 kali. Kalau yang ini kalikan 5 sebanyak negatif 3. Nah, ini yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi ketika kita bertemu dengan pangkat negatif, apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu ya, silakan tetap disimak. Oke, pertama kita akan belajar tentang perpangkatan pada pecahan. Nih, misal kita lihat ya. Di sini ada kolom nih. Yang pertama, di sini ada 2/3 pangkat 3. Nah, 2/3 pangkat 3 itu kalau diuraikan ke dalam perkalian berulang, maka tinggal kita kalikan 2/3 sebanyak 3 kali ya, sebanyak pangkatnya nih sampai sini. Lalu kemudian, karena ini pecahan, maka pembilang akan kita kumpulkan dengan pembilang lagi. Berarti 2 kali 2 kali 2. Penyebut kita kumpulkan dengan penyebut lagi. 3 kali 3 kali 3. Oke. Kemudian, karena ini ya pecahan, maka pembilangnya 2 kali 2 kali 2 itu berarti kan 2 pangkat 3 ya. Kemudian yang ini yang penyebutnya 3 kali 3 kali 3 berarti 3 pangkat 3. Jadi bentuk pembagian pada perpangkatan itu bisa ditulis 2/3 dipangkatkan 3. Ini sesuai dengan awalnya yang ini ya. Oke, itu sama dengan setelah diuraikan menjadi 2 pangkat 3 per 3 pangkat 3. Seperti itu ya. Kemudian untuk yang kedua. Oke, untuk yang kedua ini ada bilangan pokoknya negatif ya. Oke, yang ini bilangan pokoknya negatif. Nah, kalau karena dipangkatkan 3 berarti kita kalikan bilangan pokoknya sebanyak 3 kali. Min 2/3 kali min 2/3 kali min 2/3. Karena ada tanda negatif, maka dikalikan terlebih dahulu tandanya. Min kali min plus ya, plus kali min, min ya. Berarti hasilnya di sini kita tulis min nih di sini nih. Oke, terus kemudian pembilang dengan pembilang. 2 kali 2 kali 2. Nah, ini dituliskan seperti ini ya. Kemudian penyebutnya 3 kali 3 kali 3 ditulis seperti ini. Sehingga bentuk pembagian pada perpangkatan bisa ditulis menjadi
negatif 2/3 ya, dipangkatkan dengan 3. Oke, di sini sama dengan, nah sekarang penyebutnya dulu nih, ada berapa? Ada 3 ya, 2/3. Oke, tapi jangan lupa pakai negatif di sini ya, karena ini tadi kan menggunakan negatif ya hasil perkaliannya. Per 3. Nah, ini dihitung ada berapa? Penyebutnya ada 3 ya, berarti 3/3. Sehingga pembagian pada perpangkatan seperti ini, maka bisa ditulis langsung, yaitu negatif 2/3, kemudian per 3/3, seperti yang ini ya. Oke, kemudian contoh bilangan yang ketiga. Kita punya bilangan pokok negatif, tapi dipangkatkan dengan 4. Maka kalau mau diuraikan, bentuk perkalian berulangnya adalah min 2/3 dikalikan sebanyak 4 kali ya. Oke, kemudian karena ada tanda min, kita kalikan dulu. Min kali min plus, plus kali min, min kali min plus ya, sehingga di sini positif. Kemudian kita tulis pembilangnya dulu. Pembilangnya ada 4 nih. Oke, berarti ditulis di sini ada 4. Penyebutnya lihat ada berapa? Sama ada 4 juga. Berarti di sini ditulis ada 4. Nah, sekarang bentuk pembagian pada perpangkatan itu bisa ditulis dengan, oke, Ibu tulis dulu soalnya ya. Min 2/3 ketika dipangkatkan dengan 4. Nah, maka hasilnya adalah sesuai dengan yang tadi diuraikan. Positif 2, ada berapa duanya? Ada 4 per yang bawah 3/4. Seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, jadi ada satu kesimpulan nih. Apa kesimpulannya? Nah, kalau kita memiliki bilangan pokok berupa pecahan seperti ini A per B, dipangkatkan dengan suatu bilangan, maka tidak perlu diuraikan, cukup menggunakan rumus A pangkat N per B pangkat N. Ya, seperti itu. Ini kesimpulan dari yang tadi sudah kita uraikan. Oke, ini kan tadi kesimpulannya ya, dari yang sudah kita simak gitu ya. Nah, kita akan coba sekarang terapkan ke dalam contoh soal. Misal nih, di sini ada bilangan pokoknya yang berupa negatif, yaitu min 3/4, dipangkatkan dengan 3. Maka karena bilangan pokoknya negatif, kita harus memperhatikan yang ini nih, bahwa bilangan pokok yang negatif ketika pangkatnya ganjil berarti hasilnya akan negatif. Kita lihat pangkatnya 3. 3 itu ganjil ya, sehingga bilangan pokoknya akan negatif juga. Oke, berarti di sini kita tulis min ya. Nah, sesuai dengan sifat yang sudah kita simpulkan bahwa pembilang 3 dipangkatkan dengan pangkatnya 3 per penyebut 4 dipangkatkan dengan pangkatnya 3. Jadi harus sesuai dengan sifat yang tadi kita simpulkan. Seperti itu ya. Kemudian contoh soal yang lainnya. Nih kita lihat. Sekarang bilangan pokoknya masih negatif. Min 1/3 dipangkatkan dengan 6. Maka kita harus ingat. Nah, di pertemuan yang lalu sudah dibahas ya tentang ini ya. Bahwa jika bilangan pokoknya negatif, memiliki pangkat yang genap, berarti hasil akhirnya adalah positif. Seperti itu ya. Artinya, ketika bilangan pokok di sini negatif, dengan pangkat yang berupa genap, 6 itu genap ya, maka hasilnya positif. Sehingga sekarang tinggal mengikuti sifat yang tadi sudah kita simpulkan, bahwa pembilangnya 1 dipangkatkan dengan 6 per, jangan lupa penyebutnya 3 dipangkatkan juga dengan 6. Seperti ini, semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan menyederhanakan operasi perkalian dan pembagian pada perpangkatan. Oke, soal yang pertama, kita punya 7/5 dikali 7/8 per 7/4. Ini sudah campuran ya antara perkalian dengan pembagian. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita bisa
memperhatikan sifat perkalian pada bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari minggu lalu. Jadi, kita bisa mulai dari perkalian terlebih dahulu ya. Oke, di sini kita lihat perkalian dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Sehingga ini kan sama-sama 7 tuh. Ini 7, ini pun 7, berarti kita tulis dulu ya. 7. Nah, sekarang pangkatnya tinggal dijumlahkan. 5 ditambah 8. Gitu. Lalu yang bawah gimana? Tulis aja dulu. 7 pangkat 4. Karena kan dia tidak ada temannya ya. Kita biarkan dulu. Kemudian yang atas pangkatnya dijumlahkan. 7 pangkat 5 tambah 8 berapa? 13 ya. Oke. Kemudian yang bawahnya kita tulis dulu 7 pangkat 4. Nah, sekarang kita bisa mengira-ngira mau diapain lagi nih ya gitu. Ini kan pembagian tuh. Kalau pembagian berarti lihat sifat pembagian pada bilangan berpangkat yang kemarin sudah kita pelajari. Kalau pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal diapain? Tinggal dikurangi. Sehingga ini kan sama-sama 7 tuh ya, sama-sama 7, maka bilangan pokoknya 7, lalu pangkatnya kita kurangi. 13 dikurangi 4. Oke? Nah, 7. 13 dikurangi 4 berapa? 9 ya. Jadi, jawabannya adalah 7 pangkat 9. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah, sekarang bentuknya agak berbeda ya dari yang tadi. Nih, kalau yang tadi perkaliannya di atas, kalau yang sekarang perkaliannya justru di bawah. Oke, maka bagaimana cara mengerjakannya? Sama, lihat yang tadi lagi yang ini. Oke, karena perkaliannya ada yang di bawah, berarti kita tulis dulu yang di atas. Min 5, nah bilangan pokoknya negatif ya. Pangkat 8 per. Nah, kita lihat di bawah ini kan bilangan pokoknya sama-sama nih, min 5. Ya, berarti berlaku dong rumus yang pertama ini ya. Maka kita bisa tulis negatif 5, oke, pangkat. Nih, pangkatnya kita apakan? Kita tambahkan ya. 3 tambah 2. Berarti ini sekarang kita jumlahkan dulu ya pangkatnya ya. Berarti min 5 pangkat 8 per. Nah, min 5 kita tulis dulu bilangan pokoknya. 3 tambah 2 berapa? 5 ya. Nah, sekarang kelihatan nih tersisa apa? Pembagian ya, pembagian maka berlaku rumus yang kedua. Kalau bilangan pokoknya sama, berarti pangkatnya tinggal dikurangi ya. Berarti min 5, nih bilangan pokoknya sama, pangkatnya kita kurangi. 8 dikurangi 5. Berapa 8 dikurangi 5? Min 5 pangkat 3. Seperti itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut, masih tentang menyederhanakan operasi perkalian dan pembagian ya, seperti yang barusan kita bahas. Bentuk soalnya seperti ini nih, ada pembagian dikalikan dengan pembagian. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya? Tentu saja kita harus selalu ingat dua sifat yang sudah kita pelajari ya. Bahwa perkalian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Oke, kita lihat di sini. Pembagian dulu, bisa dikerjakan pembagian dulu, berarti B9, B pangkat 9 dibagi B pangkat 3. Kalau mau perkalian dulu boleh, berarti B pangkat 9 dikali B pangkat 7. Ya. Kita coba pembagian dulu, berarti berlaku rumus yang kedua ya, yang tentang pembagian yang ini. Oke, berarti B, kita tulis dulu B. Nah, pangkatnya ada 9 dikurangi 3. Ya, seperti yang ini. Kemudian dikalikan dengan, nah ini juga sama bilangan pokoknya sama-sama B. Sehingga berdasarkan sifat yang tadi, yang ini, kita bisa kurangkan pangkatnya. Kita tulis dulu bilangan pokoknya B, 7 dikurangi 4.
Oke, sekarang yang pertama tadi B pangkat 9 dikurangi 3 adalah 6 ya. Kemudian dikali B pangkat 7 dikurangi 4 berapa? 3, ya kan? Nah, udah selesai belum ya? Nah, ini adalah perkalian dengan basis yang sama. Berarti masih bisa kita operasikan. Caranya gimana? Lihat sifat yang pertama. Pangkatnya tinggal dijumlahkan. B 6 ditambah 3 sama dengan B-nya pangkat 9. Selesai deh kalau sudah seperti ini. Lanjut. Nah, ini bentuk soalnya udah beda lagi nih. Sekarang ada 42 Y pangkat 8 per 12 Y pangkat 5. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, berarti ini kan pembagian dengan bilangan pokok yang sama ya. Berarti berlaku rumus yang kedua yang ini. Oke, sekarang kita lihat dulu. 42 dengan 12. Nih, harus disederhanakan dulu karena ini pecahan kan bisa sama-sama dibagi oleh suatu angka. Misal 42 berapa ya? Kita coba bagi 6 ya. 42 dibagi 6. 42 dibagi 6 dapat berapa? 7, betul. Kemudian yang bawahnya karena yang atas dibagi 6 maka yang bawah juga harus dibagi 6. 12 dibagi 6 berapa? 2. Nah, sekarang kita lihat ininya nih. Y-nya. Y, nah, karena pembagian maka pangkatnya dikurangi. 8 dikurangi 5. Sehingga 7 per 2, Y-nya pangkat berapa? Pangkat 3. Nah, seperti itu. Kalau sudah seperti ini, nggak bisa kita lanjutkan lagi ya. Sudah selesai berarti. Kita lihat contoh soal yang terakhir. Nah, ini pembagian tapi bilangan pokoknya berupa pecahan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kembali ke sifat yang kemarin sudah kita pelajari. Pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka berarti pangkatnya dikurangi. Ini sama-sama 1 per T. Ini juga 1 per T ya. Maaf, ini salah tulis, harusnya 1 per T. Berarti ditulisnya gimana? 1 per T pangkat 7 dikurangi 3. Ya, pangkatnya dikurangi. Berarti 1 per T pangkat berapa nih hasilnya? Pangkat 4 ya. Oke, nah ini adalah hasil akhirnya. Bisa selesai sampai di sini atau bisa kita lanjutkan lagi. Kelanjutannya adalah, nah ini kan pecahan. Pecahan lalu dipangkatkan dengan 4. Berarti masing-masing bisa dipangkatkan dengan 4. 1 pangkat 4 per T pangkat 4. Oke, 1 pangkat 4 berapa? Nah, kalau 1 dipangkatkan dengan berapapun hasilnya 1. Kalau T pangkat 4 ya udah kita biarkan T pangkat 4. Seperti ini ya, udah nggak bisa diubah seperti yang lain lagi. Berarti udah selesai. Kita lanjutkan dengan bilangan berpangkat 0. Misalkan nih kita punya 3 pangkat 2, artinya kalikan 3 berulang sebanyak pangkatnya 2. Ya, di sini. Berarti kalau dicari nilainya 3 kali 3 adalah 9. 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Bagaimana kalau kita punya 3 pangkat 1? Berarti kalikan 3 sebanyak 1 kali. Berarti udah aja hanya 1 ya. Nah, bagaimana kalau kita punya 3 pangkat 0? Kalikan 3 sebanyak 0. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya? Oke, silakan perhatikan penjelasan berikut. Di sini kalau kita punya 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4, berarti kan bilangan pokoknya sama-sama 3 ya. Maka kita bisa menggunakan rumus sifat A pangkat M per A pangkat N, yaitu A pangkat M dikurangi N. Gitu ya. Berarti ini juga 3 pangkat 4 per dikurangi 4. Nah, sekarang kita kurangi nih pangkatnya. 4 dikurangi 4 berapa? 0. Berarti 3 pangkat 0. Oke, bagaimana kalau kita menggunakan cara yang lain? Ini dihitung manual. Maka 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4 berarti 3 pangkat 4-nya diuraikan dulu. Kalikan 3 sebanyak 4 berapa? 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3,
81. Lalu yang bawahnya juga sama, 3 pangkat 4 berarti kalikan 3 kali 3 kali 3 kali 3 berapa? 81. 81 per 81 berapa? 1 hasilnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Dari mana? Dari uraian yang tadi. Ini 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Yang ini juga sama, dengan cara yang berbeda dikerjakan 3 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Sehingga hasilnya ini akan sama. Ya. Jadi 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita lihat penjelasan yang kedua. Kita punya bilangan pokok negatif. Min 2 pangkat 5 per min 2 pangkat 5. Karena berdasarkan tadi ya sifat yang ini, maka ketika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. Min 2 pangkat 5 dikurangi 5. Berarti min 2 pangkat 5 dikurangi 5 berapa? 0 ya. Oke. Nah, sekarang kita punya min 2 pangkat 5 per min 2 pangkat 5, tapi dikerjakan secara manual. Nah, ini bisa min kali min, kali min, kali min, kali min. Berarti apa? Min kali min plus kali min min, min kali min plus kali min min. Ya, berarti di sini min 32. Terus kemudian yang ini min kali min sama ya, sebanyak 5 kali juga, berarti hasilnya min 32. Min per min. Oke, ini bisa dicoret jadi positif, sehingga 32 dibagi 32 adalah 1. Kita tulis yuk. Tadi dari penjelasan yang pertama, kita peroleh hasil pembagian dari min 2 pangkat 5 per min 2 pangkat 5 adalah min 2 pangkat 0. Nah, dari penjelasan yang terakhir, kita peroleh hasil pembagian itu adalah 1. Sehingga min 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita punya satu kesimpulan nih, bahwa A pangkat 0 itu sama dengan 1. Artinya apa? Berapapun angkanya atau bilangan pokoknya, ketika dipangkatkan dengan 0, maka nggak perlu dihitung. Hasilnya udah dijamin 1. Dengan catatan ini, bahwa A-nya atau bilangan pokoknya tidak boleh sama dengan 0. Negatif mah boleh, positif apalagi, pecahan boleh, asal jangan bilangan pokoknya itu menjadi 0 gitu ya. Oke, kita coba soal. Oke, yang pertama, 5 pangkat 0. Nah, ini nggak perlu dihitung. Sesuai dengan sifat yang ini, maka 5 pangkat 0 itu jawabannya adalah 1. Gampang sekali ya. Kita coba yang kedua. Bagaimana kalau bilangan pokoknya itu negatif? Nah, berarti kan nih min 3 pangkat 0. Berarti lihat sifat ini, sifat yang tadi. Maka min 3 pangkat 0 itu nggak perlu dihitung. Hasilnya adalah 1. Kemudian kita lanjut. Yang ini nih. Ada bilangan pokok berupa pecahan desimal. Dipangkatkan dengan 0. Nggak perlu mikir lama-lama. Gunakan sifat ini. Jadi berapa hasilnya? 1. Ya. Berapapun bilangannya, ketika dipangkatkan 0, hasilnya akan 1. Coba lagi. Nah, bagaimana kalau bentuk soalnya seperti ini? Berarti kan di sini 3. Nah, A-nya tetap A pangkat 2. Paling kita bisa mengubahnya dengan B ya. B pangkat 0 itu berapa? B pangkat 0 itu sama seperti A pangkat 0. Yaitu hasilnya adalah 1. Berarti B pangkat 0 juga hasilnya adalah 1. Sehingga B pangkat 0 itu ganti dengan 1. Yuk kita lanjutkan. 3A kuadrat dikalikan dengan 1 apa hasilnya? 3A kuadrat. Seperti itu. Pasti kalian bisa memahaminya. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang bilangan berpangkat negatif. Kalau kita punya 3 pangkat 2, itu artinya kalikan 3 sebanyak 2. Ya, sebanyak pangkatnya. Berarti 3 dikali 3. Berapa hasilnya? 9. Kalau kita punya 3 pangkat 1, artinya kalikan 3 sebanyak 1 kali. Berarti 3 aja dong ya. Kemudian kalau kita punya 3 pangkat 0,
Nah, kalikan 3 sebanyak 0 kali. Nah, tadi kita sudah membahas ya. 3 pangkat 0 itu hasilnya adalah 1. Bagaimana kalau sekarang negatif nih? 3 pangkat min 2. Kalikan 3 sebanyak negatif 2. Wah, tidak ada yang namanya jumlah atau banyak itu dalam negatif ya. Berarti ini penyelesaiannya harus kita pelajari dulu. Begitupun dengan yang ini. 3 pangkat min 1 berarti kalikan 3 sebanyak negatif 1. Wah, bagaimana ini menyelesaikannya? Silakan disimak penjelasan berikut. Oke, kita misalkan nih, kita punya bilangan namanya 1/3 pecahan ya. Nah, bilangan ini bisa kita ubah penyebutnya ke dalam bentuk pangkat, yaitu 3 pangkat berapa? 1. Jadi kalau suatu angka atau bilangan tidak ada pangkatnya, dia sebetulnya punya pangkat, pangkatnya 1. Oke, kalau mau menggunakan cara yang lain, maka atau penyajian yang lain, 1/3 itu bisa kita gunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Yang kayak gimana sih? Gini loh. Pembagian pada perpangkatan itu berarti pembilangnya juga harus pangkat ya. Berarti 1 itu bisa diubah menjadi 3 pangkat 0. Betul nggak? Ya kan? 3 pangkat 0 seperti ini nih. 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Oke, sekarang 3-nya sendiri bisa dijadikan pangkat. 3 doang itu menjadi 3 pangkat berapa? 3 pangkat 1. Seperti yang tadi sudah kita pelajari. Nah, sekarang karena ini adalah pembagian dari bilangan berpangkat yang basisnya sama, maka berarti kita bisa tulis bilangan pokoknya 3, lalu 0 dikurangi 1. Pangkatnya dikurangi ya. Berarti 3 pangkat 0 dikurangi 1 berapa? Min 1. Kalau udah kayak gini, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, sehingga kita sekarang akan membuat kesimpulan bahwa ini dari yang ini 1/3 pangkat 1 itu, nah bisa kita ubah menjadi 3 pangkat min 1. Kenapa? Karena ini berasal dari bilangan yang sama. 1/3 diubah menjadi ini, dan juga 1/3 diubah menjadi 3 pangkat min 1. Jadi sumbernya sama, sehingga kesimpulannya seperti ini. Kemudian kita lihat bilangan yang kedua, kita punya 1/9. Kalau mau diubah penyebutnya menjadi bilangan berpangkat, bisa ya. 9 itu berapa pangkat berapa? 9 itu kan 3 kali 3 ya. Berarti 9 itu 3 pangkat 2. Oke, kita tulis di sini 1/3 pangkat 2. Nah, sekarang 1/9 ini akan kita ubah menggunakan sifat pembagian pada perpangkatan. Artinya, pembilangnya harus menjadi bilangan berpangkat. Oke, misal kita pakai 3 pangkat 0. Lalu 9-nya juga menjadi bilangan berpangkat. Nah, seperti ini tadi. Yaitu jadikan 3 pangkat 2. Sehingga ini adalah pembagian dengan bilangan pokok yang sama, yaitu sama-sama 3. Maka pangkatnya tinggal dikurangi. 0 dikurangi 2. Oke, 3 pangkat 0 dikurangi 2 berarti 3 pangkat min 2. Nah, kita buat kesimpulan nih. Dari pembahasan yang pertama, 1/3 pangkat 2 itu ternyata bisa diubah menjadi 3 pangkat min 2. Kenapa bisa begini? Karena mereka itu berasal dari angka yang sama, yaitu 1/9. Diuraikan dengan cara yang berbeda. Berarti bisa dibuat kesimpulannya seperti ini. Jadi, nah, ketika kita memiliki bilangan berpangkat negatif, maka usahakan pangkat negatif itu harus diubah menjadi positif, yaitu dengan cara jadikan 1/, ya, sehingga negatifnya akan hilang. Nah, dari kesimpulan yang sudah kita dapatkan bahwa kalau kita memiliki bilangan yang negatif harus selalu diubah menjadi bilangan yang positif. Contoh nih penerapannya dalam soal, kita punya 2 pangkat min 5. Kalau ketemu pangkat yang negatif, maka usahakan ubah menjadi positif dengan rumus yang tadi ini ya. Oke, caranya gimana? Jadi, ini akan kita ubah menjadi 1/. Nah, per berapa? Nah, seperti yang ini berarti
A-nya tadi kan 2. N-nya berapa? Min 5, sekarang berubah menjadi 5 saja. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang bentuk soal yang kedua. Ada 10 pangkat negatif 3. Kita usahakan pangkat negatifnya ubah menjadi positif. Berarti 1 per ya. 10 pangkat 3. Gampang. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau bilangan pokoknya itu negatif? Maka ketemu dengan pangkat negatif, jadikan 1 per min 5. Tetap ya, bilangan pokoknya tetap negatif. Pangkatnya yang berubah menjadi positif. Pangkat 2 gitu. Lagi. Nah, bagaimana kalau yang agak panjang nih kayak gini? Maka kita lihat ya, ini kan perkalian. Bilangan pokoknya sama. Maka berlaku dong aturan atau sifat A pangkat M dikalikan A pangkat N itu menjadi A pangkat M ditambah N. Gitu kan ya? Oke. Berarti sekarang yang ini pun sama. Nah, kita bahas ini sesama bilangan pokok 2,3. Berarti kita tulis dulu nih 2,3. Nah, berarti pangkatnya karena perkalian pangkatnya ditambah. Min 3 ditambah 0. Berarti 2,3 pangkat berapa? Min 3 ditambah 0, 0-nya coret. Berarti sisanya min 3. Nah, ini pangkat negatif ya. Kalau ada pangkat negatif, jangan selesai dulu. Ubah menjadi ini, pangkat positif. Caranya adalah 1 per 2,3 ya dipangkatkan dengan positif 3. Nah, kalau udah seperti ini mah udah selesai deh. Nah, kita akan membahas contoh yang terakhir ya. Ini, misalkan ada soal seperti ini. Maka yang bisa kita lihat adalah di sini ada pembagian ya. Pembagian dengan bilangan pokok yang sama. Yaitu bisa kita tulis ulang 3 dikali Z pangkat 3 per Z pangkat 5. Nih, sekarang udah jelas nih. Kita akan mengingat sifat pembagian pada bilangan berpangkat. A pangkat M ketika dibagi dengan A pangkat N berarti A pangkat M dikurangi N. Nah, ini pun gitu. 3-nya dibiarkan berarti Z pangkat 3 dikurangi 5. Oke, 3-nya dibiarkan. Z-nya 3 dikurangi 5 berapa? Min 2. Karena pangkat negatif harus kita hindari ya, sehingga pangkat negatif diubah menjadi pangkat positif. Ingat yang tadi kita bahas, A pangkat min N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Berarti ini menjadi 1 per Z pangkat 2. Nah, hampir selesai. Tinggal kita kalikan 3 dengan 1. 3 per Z pangkat 2. Udah selesai. Nah, nanti silakan kerjakan latihan soalnya. Menyederhanakan operasi perpangkatan pada pecahan. Ini sudah dipelajari tadi ya, lihat contoh soal. Begitu dengan yang nomor 2, menyederhanakan operasi perpangkatan. Tulis jawabannya dalam bentuk perpangkatan. Ini semua sudah ada di contoh soal. Kemudian yang ketiga, ini menyederhanakan operasi perpangkatan. Harus ditulis dalam bentuk pangkat positif karena ini semua mengandung pangkat yang negatif. Maka harus diubah seperti contoh soal. Oke, terima kasih ya sudah berkenan menyimak pemaparan materi. Assalamualaikum.